Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Seno Aji. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa fungsi lanjutan di dalam Microsoft Excel. Kalau kemarin kita sudah membahas fungsi-fungsi yang umum digunakan, yaitu sum, count, average, max, min. Kemudian ada juga fungsi logika if. Nah, sekarang kita akan membahas fungsi sum if dan sum if with s. Jadi sum if s seperti itu. Nah, apa itu fungsi sum if dan sum if with s? Artinya apa? Fungsinya apa? Nah, begitu. Nah, sum if s itu berfungsi untuk sum. Sum itu menjumlahkan, ya kan? Sum. Menjumlahkan tetapi ada if-nya. Nah, di sini berarti menjumlahkan nilai berdasarkan satu kriteria. Nah, itu maksudnya sum if. Nah, kemudian kalau sum if with s itu apa? Kok ada s-nya di belakang? Ya. Fungsi dari rumus sum if with s adalah menjumlahkan, masih sama, nilai berdasarkan lebih dari satu kriteria. Nah, ada s-nya, jadi jamak. Kalau misalnya book, kita dalam bahasa Inggris itu ada buku, itu book. Kalau satu buku cuman book. Kalau lebih dari 2 buku itu tambahi s, books. Nah, ini juga sama. Kalau cuman satu kriteria itu cuman sum if, tetapi kalau lebih dari satu kriteria itu sum if s, ya. Itu. Oke, bisa dipahami? Nah, sekarang prakteknya seperti apa? Prakteknya seperti ini. Di sini ada data pendonor, ada nomor, kemudian nama pasien, kemudian ada jenis kelamin, kemudian ada ID pendonor. ID pendonor itu seperti nomor medis, ya, seperti itu. Kemudian ada golongan darah, seperti itu. Kemudian ada tanggal lahir, kemudian ada terakhir donor kapan, kemudian ada umur, kemudian ada jumlah kantong. Nah, sekarang ini data-datanya sudah ada semua. Ini sudah saya isikan data-datanya. Nah, soalnya ini sekarang soalnya. Nah, kita lihat soalnya sekarang. Kalian diminta untuk menghitung satu, jumlah kantong darah yang bergolongan darah AB+. Nah, jadi ada kantong darah di sini. Ada jumlah kantong darah, ini kan. Kemudian di sini ada golongan darah. Nah, kita diminta jumlah kantong darah yang bergolongan darah AB+. Nih ada AB+, ada AB-. Nanti yang jumlahkan tuh yang AB+ saja. Ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah kita diminta menghitung jumlah kantong darah dari pendonor wanita. Nah, ini ada pria wanita, ini kita jumlahkan sama. Kemudian yang ketiga, kita diminta untuk menghitung jumlah kantong darah dari pendonor yang berusia lebih dari 30 tahun dan berjenis kelamin pria. Wah, ini lebih banyak lagi syaratnya. Jumlah kantong darah dari pendonor yang berusia 30 tahun, ini ada usianya. Kemudian dari pendonor berjenis kelamin pria. Nah, kemudian yang keempat. Yang keempat adalah kita diminta mencari jumlah kantong darah golongan darah A dari pendonor wanita. Ya, seperti ada 4 saja, 4 pertanyaan dari data seperti ini. Bayangkan kalau datanya banyak besok, ya. Sekarang ini datanya cuma sedikit aja. Oke, kita cek dengan rumus yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu rumus sum if dan sum if s. Nah, kalian ingat kalau rumus sum if itu menjumlahkan dengan satu kriteria. Nah, sekarang soal nomor 1. Jumlah kantong darah yang bergolongan darah AB+. Nah, sekarang kriterianya apa? Kriterianya adalah golongan darah AB+, ya kan, itu kriterianya. Kemudian cara menerapkan rumusnya bagaimana? Nah, caranya seperti ini. Kalau kita memakai fungsi sum if, maka sama dengan, kemudian ketikkan sum if. Nah, ini sama dengan sum if. Oke. Kemudian kita diminta ring data dari apa? Ring data dari
kriteria. Nah, kriteria ini kan AB plus. AB plus kriteria apa? Golongan darah. Berarti ring data dari kriteria ini, golongan darah. Kita ring data seperti ini. Nah, seperti itu sampai sini. Oke, sampai sini. Kemudian kalau sudah, ini ring datanya, kemudian titik koma, kriterianya apa? Sekarang kita tulis ini kriterianya. Kriterianya adalah AB plus. Karena AB plus itu teks, maka kita tanda petik 2, kemudian AB plus. Nah, seperti ini. Jadi kita pakai tanda petik tutup. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kita titik koma lagi. Sum ring. Apa artinya sum ring itu? Sum ring itu yang dijumlahkan apanya? Ya kan? Yang dijumlahkan tadi adalah kantong darah. Berarti ring, sum ring ya. Berarti kita menjumlahkan kantong darah. Nah, maka kantong darah ini kita seleksi seperti ini. Nah, maka hasilnya seperti ini. Kurung, tutup. Nah, maka hasilnya seperti ini. Menjumlahkan ring dari kriteria golongan darah, kemudian yang diambil adalah golongan darah kriterianya AB plus, kemudian yang dijumlahkan adalah kantong darahnya. Nah, setelah itu enter, maka ketemu 6 kantong. Nah, ini hasilnya cuma 6. Kemudian kita akan copy kantongnya di sini. Kita copy format painter, kemudian taruh di sini. Nah, ada 6 kantong. Oke. Ada 6 kantong. Oke. Atau kita klik kanan, format cell, kemudian custom, kemudian general, spasi, tanda petik, kasih kantong. Nah, ini custom. Oke, nah seperti itu. Ada 6 kantong. Nah, kalau kita cocokkan, apakah benar nih 6 kantong dengan rumus ini? Kita cocokkan manual satu persatu. Golongan darah AB sama dengan, misalnya saya hitung satu persatu, yang AB aja. Ini ada AB 4 kantong ditambah AB lagi, ini 2 kantong ditambah AB lagi, tidak ada. Nah, sudah tidak ada. Oh, benar, 6 kantong ya. Kalau tadi saya ini menjumlah secara satu persatu dengan tambahkan ini. Kalau yang ini memakai rumus sum if ya. Sama hasilnya. Oke? Jelas? Nah, sekarang yang berikutnya, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua adalah kita diminta mencari jumlah kantong darah dari pendonor wanita. Nah, sekarang kriterianya apa? Kriterianya adalah wanita. Nah, ini. Nah, kemudian rumusnya karena kriterianya cuma satu, berarti kita masih memakai sum if. Maka rumusnya kalau saya memakai sama dengan sum if seperti ini. Ring dari kriteria yang pertama. Ring dari kriterianya apa? Wanita itu jenis kelamin, berarti di sini ring di jenis kelamin. Nah, ini kita seleksi, kita bikin ring, kemudian titik koma, kriterianya apa? Nah, ini kita tulis kriterianya. Tanda petik wanita, ya kan? Kemudian tanda petik 2. Kemudian sum ring yang dijumlahkan apanya? Ya, yang dijumlahkan apanya? Nah, benar, kantong darah yang dijumlahkan. Sum ring yang dijumlahkan kantong darah di sini. Kemudian kurung tutup ini, kemudian enter. Ada 46 kantong format painter kita. Ada 46 kantong. Nggak percaya? Kita coba ya, kita jumlahkan kantong darah yang wanita sama dengan yang wanita saja. Kita jumlahkan pria ini wanita 1, kemudian ditambah 2, ditambah 3, ditambah ini 4, ditambah ini 5, ditambah 6, tambah 7, tambah 8, tambah 9, ini enggak ini. Maaf, saya ulangi. Ini ditambah ini, ditambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, kemudian tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, kemudian tambah ini. Oke, sama dengan, nah, 46 kantong, bener kan? Ini jumlah manual. Coba kalau datanya banyak. Kalau ini datanya sedikit masih memungkinkan jumlah manual. Tapi kalau datanya banyak, aduh, kalau menjumlahkan manual kan repot. Jadi memakai rumus ini saja ya. Sum if
dengan satu kriteria. Oke, itu yang kedua. Sekarang yang berikutnya, yang ketiga. Yang ketiga adalah kita diminta menghitung jumlah kantong darah dari pendonor yang berusia lebih dari 30 tahun dan berjenis kelamin laki-laki. Nah, sekarang ada dua kriteria, yaitu pendonor lebih dari 30 tahun dan jenis kelaminnya